Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini untuk kita lanjutkan pembahasan kita atau kajian kita dari pembahasan Kitabul Janaiz dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wa Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan terakhir kita membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang hadir, ya, yang menghadiri apa? Jenazah. Betul ya? Itu yang terakhir kita bahas ya. Jadi apa yang dibolehkan dan apa yang seharusnya dilakukan ya. Di antaranya yang kita bahas pada pertemuan lalu, jadi apa yang harus dilakukan oleh yang hadir saat jenazah sudah dipastikan wafat, yaitu memejamkan kedua matanya ya, kemudian apa lagi ya, mengikat rahangnya, melenturkan persendiannya, melepaskan bajunya, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya, kemudian mendoakannya, menutup seluruh badannya, bersegera untuk merawatnya sampai mengantarkannya, kemudian bersegera untuk membayarkan hutangnya. Lalu kita bahas juga apa yang boleh dilakukan oleh orang yang hadir terhadap jenazah, yaitu menyingkap wajahnya dan menciumnya ya, kemudian menangisinya boleh asal tidak disertai dengan niyahah ya, asal tidak disertai dengan apa? Niyahah, meratap dan lain sebagainya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, juga kita bahas apa yang wajib bagi kerabat-kerabatnya si mayit, terutama kaum wanita, jika datang kepada mereka berita kematiannya. Yang jelas adalah as-sabru wal istirja, yakni sabar dan membaca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini juga sudah tahu? Sudah ya? Ya, ini aja memang ya. Jadi sabar dan beristirja ya, membaca innalillah wa inna ilaihi rajiun, kemudian membaca doa ya apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepada aku dalam musibahku dan gantikan untukku apa yang lebih baik darinya ya. Saya masih ingat dulu saya ceritakan juga pengalaman pribadi ya, masih ingat tak? Taib. Nah sekarang kita lanjutkan ma yahrum 'ala nisa'i min aqaribil mayyit. Ini yang belum ya. Apa yang haram dilakukan oleh kaum wanita dari kerabat-kerabat mayit dan yang selain mereka.
atau apa yang haram bagi kerabat-kerabatnya si mayit. Jelas yang pertama adalah an-niyahah, ya, niyahah, dan ini hukumnya adalah muharramah, diharamkan, ya, niyahah hukumnya haram, dan ini minal kabair, termasuk dosa besar. Kenapa? Karena niyahah itu malah membangkitkan rasa sedih, membangkitkan apa, kesedihan, ya, membangkitkan kesedihan. Jadi misalkan ada orang ditinggal mati oleh orang yang dia kasih dari kerabatnya, suaminya, anaknya, orang tuanya, kemudian dia nangis, teriak-teriak, misalkan semacam itu, maka yang melihatnya kadang ikut-ikut ikut sedih, gitu ya. Tapi juga kadang malah mangkel, sing ngerti hukum, gitu ya, malah gak simpati belas gitu malah, gitu ya. Yang ngerti hukum ini haram ini perempuan ini tidak bisa menahan emosinya, ya, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar, nangis boleh tapi tidak boleh teriak-teriak, ya, sampai melakukan niyahah. Kenapa? Karena di dalamnya juga termasuk bentuk menyelisihi rasa pasrah dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah bentuk ketidaktundukan dengan qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak rela dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya orang yang dia cinta. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, arbaun fi ummati, ada 4 perkara dalam umatku, min amril jahiliyati, yang 4 perkara itu termasuk bagian dari perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, mereka tidak akan meninggalkan ke-4 perkara ini. 4 perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini. Artinya apa? Banyak di antara umat ini yang melanggar ke-4 perkara ini, melakukan ke-4 perkara ini. Al-fakhru fil ahsab, bangga dengan apa, ketokohan atau keturunan, ya. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kalau tadi itu bangga dengan keturunan, misalkan ya bangga dia keturunan apa, pahlawan, bangga dia keturunan apa, nabi, masih awak dhewe lak keturunan nabi toh, Nabi Adam mbek Nabi Nuh. Bangga dengannya, misalkan semacam itu, ya. Bangga di sini maksudnya adalah bangga dengan membanggakannya, bangga dengan membanggakannya, gitu ya. Jadi membanggakan silsilah dia ke atasnya. Nah, biasanya orang yang membanggakan dirinya dari sisi nasabnya ini, maka dia akan mencela nasab orang lain. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Lalu yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, berharap hujan atau mengaitkan hujan dengan perbintangan. Wan niyahatu, dan niyahah. Nah, ini 4 perkara termasuk perkara jahiliyah yang ternyata umat ini masih saja melanggarnya. Masih ada yang membanggakan nasabnya, masih ada yang mencela nasab orang lain, masih ada yang mengaitkan kejadian di permukaan bumi ini dengan perbintangan. Buktinya ramalan bintang wis ono ndek koran-koran ya. Sing wonten to? Oh, saiki gak ndek koran, saiki ono ndek media saiki ya, begitu. Buktinya yo sik ono, begitu ya. Wan niyahah, dan juga niyahah. Waqala, dan Nabi bersabda, an-naihatu, wanita yang berbuat niyahah, idza lam tatub qabla mautiha, jika dia tidak bertobat sebelum kematiannya, maka tuqamu yaumal qiyamati wa alaihi sirbalun min qatran, maka nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat sementara dia akan mengenakan pakaian yang terbuat dari tir atau timah yang meleleh, wa dir'un min jarab, dan jubah dari penyakit gatal atau kudis, ya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, disebutkan secara spesifik azab dan siksanya. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala.
Wa an Ummi Atiyah qalat, dari Ummi Atiyah qalat, dia berkata, akhadha alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengambil ya atas kami indal bai'ati, janji saat bai'ah, alla nanuha, agar kami tidak melakukan niyahah. Ya, fama waffat minna imra'atun ghairu khamsi niswah, maka tidak ada yang memenuhi janji di antara kami itu ya kecuali hanya 5 wanita saja. Ternyata ini di antara wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita-wanita membaiat kepada Rasulullah SAW. Nabi mengasih janji jangan berbuat niyahah. Ternyata tidak ada yang tidak melakukan niyahah kecuali 5 orang. Ya, makanya niyahah ini, meratap ini dikaitkan dengan perempuan, tidak dikaitkan dengan laki-laki. Makanya kan bahasanya an-naihatu, wanita yang berbuat niyahah. Ada enggak laki-laki yang berbuat niyahah, meratap? Ada? Ono? Oh? Lek ono kongkon rokan ae lek ono. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Yang berikutnya yang dilarang berikutnya adalah darbul khudud wa syaqqul juyub, yaitu merobek, menampar pipi dan merobek baju, merobek kerah bajunya ya. Ini juga bagian dari bentuk niyahah. Dia nampar-nampar pipinya, jambak-jambak rambutnya misalkan begitu ya, muancal-muancal, geru-geru, gulung-gulung, nah begitu. Ini kan bentuk versi lain daripada niyahah begitu ya. Ada yang seperti itu? Ada saja sama sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man latamal khududa, bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyubah, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang merobek kerah bajunya, wada'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Jadi ini bukan golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makna bukan golongan kami ini berarti bermakna dosa besar sampai tidak diakui jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Jadi nangis sedih boleh, tapi tidak boleh nangisnya sampai histeris, teriak-teriak, dan juga tidak boleh action ya dengan nampar-nampar pipinya, mancal-mancal, geru-geru, gulung-gulung dan lain sebagainya. Itu semua perbuatan muharram. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, yang haram dilakukan adalah halqus sya'ar, gondol rambut. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dia berkata, wajah Abu Musa waja'an faghasyi alaihi wa ra'su fi hijri imra'atin min ahli. Ya, jadi Abu Musa ini sakit, lalu dia pingsan, sementara kepalanya ada di pangkuan salah seorang wanita dari keluarganya. Fasakhat imra'atun min ahli, maka berteriaklah salah seorang di antara wanita dari keluarganya. Falam yastati an yarudda 'alaiha syai'a, dan Abu Musa tidak mampu untuk menjawab wanita itu sedikit pun. Falamma afaqa, maka tatkala dia itu siuman dari komanya, qala, maka Abu Musa berkata, ana bari'un mimma bari'a minhu Rasulullah, aku berlepas diri dari perkara yang darinya Rasulullah SAW berlepas diri. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu bari'un, berlepas diri, minas saliqati wal haliqati wasyaqqah. Nabi itu berlepas diri dari wanita yang menggondol rambutnya, wanita yang merobek bajunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari golongan mereka ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Dan
wanita yang salihah yaitu wanita yang meninggikan suaranya saat terkena musibah. Ya, jadi wanita yang nangis teriak tinggi suaranya, keru tatkala terkena musibah. Jadi Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita seperti ini, dan wanita yang gundul rambutnya karena kena musibah, dan wanita yang merobek-robek bajunya tatkala terkena musibah. Ini semua adalah bentuk niyahah muharramah, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan lagi adalah nasru asyar, mengacak-ngacak rambutnya diacak-acak, ya, tatkala terkena musibah. Kan itu gambaran orang tidak ridho dengan qada qadar Allah subhanahu wa ta'ala, gambaran orang tidak ridho, tidak pasrah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga rambutnya diacak-acak sendiri. Ya, berdasarkan hadis seorang wanita yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, dia berkata, kana fima akhadha alaina Rasulullah, termasuk di antara perkara yang Nabi mengambil janji baiat dari kami, fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, alladzi akhadha alaina alla na'siyahu fi, yaitu janji yang Nabi mengambil kami agar kita tidak melakukan kedurhakaan padanya adalah alla nukhammis wajhan, agar kami tidak mencakar wajah, wala nad'u biwail, dan agar kami tidak berdoa dengan doa keburukan, wala nasyuqqu jaiban, dan agar kami tidak wala nasyuqqa jaiban, agar kami tidak merobek baju, yakni kerah baju, wa allanan syura sya'ran, dan agar kami tidak mengacak-ngacak rambut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, ya. Baik. Jadi itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, oleh syariat, dengan bukan pengharaman biasa tetapi apa? Dosa besar. Itu adalah minal kabair, termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang wajib bagi setiap wanita mukminah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya dan bisa menahan diri dari melakukannya, dan selalu mengingat-ingat bahwasanya perbuatan tadi yang disebut adalah dosa besar. Kita lanjutkan yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yaitu ma yajibu lil mayyit. Apa yang wajib bagi si mayyit? Wajib bagi si mayyit atau wajib untuk si mayyit, ya. Wajib untuk si mayyit, untuk, ya, wajib untuk si mayyit. Siapa yang melakukannya? Yang hidup. Ojo dikongkon dhewe, gak iso. Wis mati soalnya, ya. Jadi wajib untuk si mayyit alal hayy, gitu ya. Wajib bagi apa? Untuk si mayyit dilakukan oleh yang hidup, ya. Jadi yajibu lil mayyiti ala man hadarahu min ahli aw ghairihim arba'atu umurin. Wajib bagi mayit, bagi orang yang hadir dari kalangan keluarganya dan selain mereka, 4 perkara yang wajib dilakukan oleh yang hidup untuk jenazah. 4 perkara: ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wassalatu alaihi, mensolatinya, wa dafnuhu, dan mengebumikannya, menguburkannya, ya. Nah, silakan, ada pertanyaan? Baik Ustadz, kami bacakan pertanyaan dari para jemaah. Pertanyaan pertama, apakah ada sunnahnya berpakaian hitam saat kepaten? Apakah ada sunnahnya berpakaian hitam saat kepaten? Iya, ada sunnahnya. Itu sunnahnya malaikat azab.
saat mendatangi napa jenazah fasik atau orang munafik atau kafir. Mereka datang dengan menggunakan pakaian hitam dengan wajah hitam. Niru iku tak kat ini. Ya, jadi walhasil jamaah ndak ada kita disunahkan pakai pakaian hitam. Pakai pakaian apa tatkala kita taziah, pakaian apa saja. Gitu ya. Sing biasa ireng-ireng enggak ireng-ireng ya enggak apa-apa. Tapi kalau kemudian khawatir lek aku enggak ireng-ireng disangkakno wong iki sunah ireng-ireng, ojo enggak ireng-ireng. Pakai yang lain. Gitu ya, pakai yang lain. Khawatir. Gitu ya. Engko didadekno dalil, kan repot. Kowe iku ya ngono kok, jangan gitu ya. Iku lek ziarah, lek takziah ya gawe ireng-ireng ya. Dari dalil kok malahan. Padahal bukan niatnya pakai hitam pas ketepaan klambine ireng. Tapi kalau kita khawatir jadikan dalil sama orang, jangan pakai hitam. Sekalipun kita tidak ada niat milih warna hitam, jangan pakai warna yang lain. Karena masyarakat kita sudah napa jenenge? Ada pikiran begitu gitu ya. Kan mesti ya oleh takziah mesti nggak ireng kan begitu masyarakat kita ya. Apa mana tontonannya sinetron? Waduh, kelambine ireng, kacamata ireng, payungan. Ada kakek nonton sinetron. Begitu. Betul toh? Kok roh Ustaz? Tahu ketok. Ngono men aja suudon nang aku sampean gak ilok sampean. Ya, tahu ketok masalah iki. Nah. Ya mesti gak sengaja rek. Nah, kan malah dadi ero kan gitu ya. Ngono budaya wong napa wong kafir. Itu budaya barat. Ya. Jadi kalau mereka takziah atau ngantar jenazah, po ireng-ireng kabeh kan begitu ya. Ya itu ya tasabbu sampai malaikat azab saja nih ya. Menyerupai malaikat azab ya. Kalau orang mukmin malaikat itu pakai baju putih, datang mengiringi jenazah, mengiringi malaikat maut dengan menggunakan baju-baju putih sehingga menyenangkan siapa? Orang mukmin ya, disambut malaikat yang berbaju putih, bau wangi, muka mereka senyum, ceria, berseri-seri. Dan malaikat maut menyapa dia dengan lembut sehingga dia tenang, senang, terhibur begitu. Nah, tapi kalau datang dengan pakai baju napa hitam-hitam cemberut kabeh, malaikat maut bentak, wah wis. Nah, alamat nih. Nah, pertanyaan berikutnya. Nggih. Disebutkan bahwasanya seseorang tidak menanggung dosa orang lain, Ustadz. Mengapa pada perkara niyaha keluarga yang melakukan tapi yang mayitnya yang disiksa, Ustaz? Nabi SAW bersabda, innal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Jadi Nabi mengatakan ya, sesungguhnya jenazah mayit itu akan disiksa karena sebab tangisan keluarganya yang menangisinya. Ini ada keterangan panjang lebar di antara para ulama ya. Kemarin kita di Tabi'in telah menghatamkan kitab Al-Asbab Al-Munjiyah min Adzabil Qabr, kitab sebab-sebab yang menyelamatkan dari azab kubur ya, sudah saya terjemah kemudian kita buat pengajian ya. Itu disebutkan panjang lebar tentang khusus bab masalah diazabnya jenazah karena sebab tangisan. Itu rinciannya bagaimana? Rinciannya kapan jenazah itu akan diazab tatkala dia ditangisi oleh keluarganya. Maksudnya bukan tangisan biasa ya, tangisan ratapan. Kapan jenazah itu disiksa? Satu saat
dia mewasiatkan, lek aku mati nangiso sing get, sing geru-geru, kabeh cekro lek kon cintaku. Wah, gitu ya. Ini yang pertama, wasiat. Nyuruh, wasiat nyuruh. Yang kedua, dia sudah tahu kebiasaan keluarganya atau istrinya dan keluarganya, lek ono sing mati nangis geru, menengai, jegidekai. Nu bahasa ini apa jegidek niku? Enggak pernah memberikan nasihat, mendiamkan, enggak pernah memberikan wasiat, enggak pernah ngajari, diem. Ya. Kemudian juga ya tadi itu ya, jadi dia sudah tahu kebiasaannya ya bahwasanya istrinya dan keluarganya itu biasa melakukan itu kalau ada kerabat yang wafat, tapi dia diem, tidak pernah memberikan peringatan. Begitu mati lalu istrinya, kerabatnya menangisinya, maka dia disiksa karenanya, karena tidak amanah. Ya, karena ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Ya, jadi itu. Jadi kalau dia akan diadab kalau memberikan wasiat, dia diadab kalau dia mendiamkan, tidak pernah ngajari dan memberikan peringatan, tidak pernah mengatakan kalau aku mati jangan niyahah, tidak pernah. Ternyata kemudian niyahah. Tapi kalau misalkan seorang suami sudah memberikan pesan wasiat kepada istrinya, kalau aku mati ojo sampai niyahah, nangis yo gak apa-apa, tapi lek sampai niyahah ndak boleh, itu hukumnya haram, dinasihati begini-begini, kemudian dia mati, istrinya menangisinya, geru-geru niyahah, berlepas diri, dia tidak akan disiksa karenanya. Jadi itu rinciannya demikian, paham ya? Nah, pertanyaan berikutnya, seseorang mengadakan acara setelah kematian berupa ritual dengan alasan, bukankah dalam acara tersebut terkumpul banyak kebaikan untuk si mayat seperti silaturahmi, sedekah dan doa ampunan? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau mencontoh, kita contoh Abu Bakar. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, apa yang beliau berbuat terhadap Rasulullah? Kan begitu. Apakah kemudian mengadakan ritual acara-acara tertentu? Jawabannya tidak. Tatkala Abu Bakar wafat, apakah kemudian keluarganya melakukan sesuatu yang di luar apa yang diajarkan dari Rasulullah? Jawabannya tidak. Demikian juga para sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat yang lainnya. Ya, bahkan imam madzhab 4 misalkan, tidak ada yang melakukan yang demikian dengan pemahaman yang demikian. Ya, jadi tidak ada. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk mereka. Adapun kalau pertanyaannya kita rubah, kira-kira apa saja sih yang manfaat untuk jenazah setelah dia wafat? Yang pertama adalah sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia, ya gitu ya, ya apa namanya, tidak menunggu apa jenis waktu tertentu, kapan saja, kan gitu ya, tidak menunggu waktu tertentu. Saat itu juga misalkan langsung kita sedekah atas nama si jenazah boleh, atau waktu yang lain saat kita diberikan kelapangan lalu kita sedekah boleh. Kita bikin makanan misalkan minuman lalu kita bagikan kepada tetangga kita, gitu ya, kita niatkan sedekah atas nama jenazah boleh, dan itu masyru'. Ya, yang tidak masyru' itu napa? Mengundang ke rumah jenazah untuk makan. Nah ini termasuk bagian dari niyahah. Itu masalahnya di sana. Kemudian apalagi? Ya, kita wakaf amal jariyah untuk jenazah. Bapak kita wafat, orang tua kita wafat, lalu kita punya punya uang, ya, lalu ada pembangunan apalah, masjid itu apa, langsung kirim atas nama orang tua. Jadi wakaf amal jariyah untuk orang tua. Atau mushaf, kita tebarkan mushaf atas nama orang
orang tua. Kita bagikan mushaf untuk para penghafal Quran, masya Allah. Maka setiap huruf yang dibaca oleh penghafal Quran pahalanya mengalir kepada orang tua. Atau kita bangunkan sumur, borkan sumur, kan gitu ya, misalkan semacam itu. Atau pipanisasi, Lumajang, misalkan begitu, atas nama orang tua. Itu semua manfaat untuk orang tua kita. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Apalagi banyak beristighfar atas nama orang tua. Kita selalu beristighfar, Allahumma firli wali walidayya, atau astaghfirullahal azim li wali walidayya. Mohon ampun untuk kita dan untuk orang tua kita. Lalu apalagi menyambung rahim. Menyambung rahim orang tua kita, ya, sebagai wakil daripada orang tua kita. Orang tua kita punya hubungan nasab dengan siapa, fulan. Kita sebagai anaknya nyambung mereka, ya. Ini juga manfaat untuk mereka, ya, karena itu adalah bagian dari pahala anak soleh, ya kan ya. Jadi diantara amal jariah kan anak soleh. Maka setiap kesolehan daripada anak itu pahalanya mengalir kepada orang tua. Tatkala kita melakukan silaturahim, menyambung hubungan kerabat dengan orang tua kita, maka pahala silaturahim itu juga kembali kepada orang tua kita, ya. Dan masih banyak hal, ya, umroh, mengumrohkan, kan itu ya, misalkan semacam itu, ya. Batal haji, tatkala orang tua dulu mampu belum sempat haji, kemudian kita badali kalau kita sudah berhaji, ya, semacam itu. Masih banyak hal begitu ya, yang kadang-kadang sebagian di antara kita membela-bela mati-matian sesuatu yang mukhtalaf, sesuatu yang diperselisihkan, dibela-belai mati-matian sampai jadi walak wal barok, jadi permusuhan gara-gara itu. Tapi sesuatu yang muttafaq alaih ditinggalkan, tidak dikerjakan, ini salah, gitu ya. Taruhlah misalkan kita mengatakan itu perkara mukhtalaf, diperselisihkan, maka yang lebih baik adalah meninggalkan apa yang diperselisihkan, lalu melakukan apa yang kita sepakati, yang sepakat antara kita itu dengannya itu apa, nah itu yang kita kerjakan. Dan apa yang tadi saya sebutkan adalah perkara yang disepakati, ya, sepakat bahwasanya itu manfaat untuk jenazah. Nah, pertanyaan berikutnya, saat ziarah kubur kita disunahkan duduk atau berdiri? Kenapa? Saat ziarah kubur sunnahnya duduk atau berdiri ketika mendoakan, Ustaz? Ya, tatkala kita ziarah kubur, maka ada adab-adab yang kita kerjakan. Yang pertama, salam tatkala kita masuk kubur. Kemudian kita menuju kuburan yang kita maksud dari arah kiblat. Kemudian kita mengucapkan salam di sana. Kemudian kita balik menghadap ke arah kiblat, mendoakan jenazah. Dan misalkan ini kuburan, kita datang ke sini ke arah kepalanya, kemudian mengucapkan salam, kemudian misalkan merenung sendiri, karena tujuan dari ziarah kubur itu apa sih? Dua, mengingat mati, mendoakan jenazah. Tatkala kita mendoakan jenazah, maka kita balik menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak di sini, tetapi di sini, berdiri sambil menghadap ke arah kiblat. Nah, ngadeg apa lungguh? Ya lek sampean gringgingan ngadeg ya lungguh. Lek gringgingan lungguh ya ngadeg. Masalah napa jenenge? Teknisnya seenake. Nah, masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz, apa diizinkan, Ustaz? Akeh-akeh borek takon rek. Napa jenengan? Ini yang di sini tadi ono sing ngacung. Oh nggih. Nggih, silakan, fadhal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barakatuh. Apakah bagi yang sudah memandikan jenazah diwajibkan dulu diwajibkan dulu mandi sebelum mensolatkan? Karena pernah kejadian pada saat mau kita mensolatkan, kamu mandi dulu katanya gitu. Gitu Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi bagi mereka yang memandikan jenazah, habis memandikan jenazah, ya, ada yang mensunahkan bagi dia untuk mandi dulu, sekalipun dhaif, tetapi dalam fikih dia dianjurkan untuk mandi, sekalipun hadisnya dhaif, ya. Bagi yang memandikan jenazah untuk mandi, bagi yang mikul jenazah untuk wudu, kan begitu, ya. Sekalipun dhaif, tetapi itu dianjurkan oleh para fuqaha, para ulama ahli fikih. Nah, Ada lagi Ustaz, boleh Ustaz? iya, boleh. Tadi Boleh. ngacung Ustaz. Ngacung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Nggih. Untuk tadi yang disampaikan Ustadz tadi mengenai kesedihan kelamaan sampai histeris, bahkan sampai pingsan. Nggih, sampai ngeblak-ngeblak. Nah, kalau orang belum mengerti, apakah wajib mentaubati atas perbuatan tersebut? Karena selama ini kan belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jenazah itu mempunyai junub pada saat kita memandikan, apakah tetap dimandikan junub terlebih dahulu? Terima kasih. Tapi yang pertama, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kalau eling-eling pertanyaan pertama Napa pertama? Apa perlu ditaubati Ustaz? Iya, wanita yang berbuat niyaha perlu taubat. Iya. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alayya sirbalun min qatran wa dir'un min jarab tadi. Wanita naihah yang berbuat niyaha, kalau dia belum tobat sebelum matinya, nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan dikasih pakaian dari tir atau cairan tembaga timah. Itu jadi wajib tobat. Tobatnya taubatan nasuka. Jadi itu wajib dia mentaubatinya. Jadi wajib tobat. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalau junub apa masih perlu disendirikan Ustaz mandi junub khusus Kan gitu? sudah cukup. Mandi jenazah itu cukup sekali ya. Ojo mandine niate iki mandi junube marun iki mandi jenazah, enggak, cukup satu kali ya, satu kali cukup. Kayak jenengan misalkan begitu ya, gitu ya. Ya, mari junub hubungan, kemudian apa tidur, lalu terjaga bangun maneh, embo maneh, adusi ping pira? Pisan gitu. Kalau gak loro kan gitu ya, nggak dua ya, satu kali itu udah cukup untuk beberapa sebab, satu kali untuk beberapa sebab ya, itu sudah mencukupi. Nah, jelas nih? Ada lagi Ustaz, boleh Ustaz? Nggih, fadhol. Ustadz mau nanya ini, kalau bentuk kain kafan itu memang harus seperti pocong, seperti pocong kan medeni Pak Ustadz. Itu gimana Pak? Iya, napa? Bentuk kain yang meninggal dunia loh Pak Ustadz, itu kan bentuknya seperti pocong itu. Nah, jenenge pocong. Memang seperti itu Pak Ustadz. Lah nggih, diapakno maneh coba? Terus dinapakan coba? Enggak kayak, kalau kayak enggak daun kuncungnya itu kan seperti kuncung. Kalau misalkan enggak ada kuncungnya langsung itu. Terus ya napa? Enggak kayak medeni gitu. Dikopiai mungkin Ustaz. Nggih.
Ya, ya memang begitu, itu apa namanya? Ya, karena memang dibungkus, diikat di sini kepala sama diikat di kaki. Sih memang begitu. Nah, amaliannya kaum muslimin seperti itu, sama ojo ngarang. Iya, ojo gawe model liyane maneh. Waduh, blae niki. Engke men merusak pasarane pocong sampeyan iki. Ya memang begitu ya. Nah, memang begitu. Jadi diikat atas, kemudian diikat bawah ya. Kalau di masyarakat kita kan 3 tali pengikat. Masyarakat kita ya, atas, bawah sama tengah. Ya, atas, bawah sama tengah. Ya sebenarnya enggak harus begitu. 5 boleh, 7 juga boleh kan gitu ya. Kalau 7 ya semakin rapet. Ya, 7 semakin rapet. 3 cukup ya enggak apa-apa. Nah, masyarakat kita biasanya 3 ya. Iya, enggak usah tukaran, enggak usah kurang 4. Enggak usah, enggak perlu. Sesuatu yang tidak terlalu prinsipil enggak usah dimasalahkan, diperpanjang. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti di kuburan pun demikian, dilepas atau enggak talinya? Hah? Dilepas. Lepas ya dilepas. Nah? Ini apa? Sunnahnya yang Wah, habis sampean golek sing gak podo ae gitu ya. Pokok enggak bertentangan dengan syariat enggak masalah, enggak apa-apa. Gitu ya. Dilepas. Pipi dibuka, diletakkan di tanah, dibuka. Enggak apa-apa. apa masih boleh Ustaz bertanya Ustaz? Terakhir. Karena menurut kami agak penting juga dari jamaah ibu-ibu. Memandikan jenazah tidak dibolehkan selain suami atau istri. Bagaimana kalau merawat orang sakit, bapak dirawat anak perempuan atau ibu dirawat anak laki-laki karena mungkin keterbatasan tenaganya Ustaz, yang anak laki-lakinya yang bisa cuma ini gitu Ustaz, anaknya gitu. Ya teror namanya itu, terpaksa. Jadi kaidahnya apa jenenge? Apa kaidahnya? Al-masyaqqah, kesulitan, kesusahan gitu ya. Itu mendatangkan at-taisir, pemudahan. Itu kan kesulitan. Siapa lagi kalau yang merawatnya kalau bukan anaknya sendiri? Sing tatak, kemudian sing kolu rek napa basae? Iya, kan kepada orang tuanya sendiri kan begitu ya, untuk merawat misalkan untuk bahkan mungkin untuk napa menceboi dan sebagainya. Kalau anak sendiri kan tidak kiku, tidak jijik, kan seperti itu. Ya, dia tidak ada lagi yang lain gitu ya, anaknya semuanya laki-laki gitu misalkan gitu ya, lalu dia sakit tak ono sing ngurusi selain anaknya yang laki-laki, ya mau apa lagi kan gitu, mau apa lagi, itu namanya ittiror, keterpaksaan gitu ya, karena saat dia masih hidup kan kewajibannya kepada dia, tapi kalau begitu dia sudah mati wafat, kewajibannya beralih bukan kepada anaknya, seluruh kaum muslimin. Paham di sini? Ya, kewajibannya kembali kepada seluruh kaum muslimin, maka tidak boleh, maka dia harus dimandikan sesama jenis, karena kewajibannya sudah beralih kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Tapi saat dia masih hidup, kewajiban untuk mengurus kepada siapa? Hanya kepada dia, hanya kepada anaknya, tidak kepada kaum muslimin yang lain, tidak, hanya kepada dia. Begitu mati, kewajibannya beralih sudah seluruh kaum muslimin. Paham ya? Nah. Cukup ya? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat.
Ya masih ada beberapa poin yang belum kita bahas. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.